Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Agung Santoso, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep matematika, dan teman-teman kelas 2F yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan shalawat serta salam. Semoga kita tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Materi yang akan kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan 1 dan 2 variabel. Saya Budi Nur Ismail dengan NIM 202133237 yang bertugas sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Anissa Putri Mohalimah dengan NIM 202133238, Naila Amalia dengan NIM 202133250, Reni Lestari dengan NIM 202133254, Naila Farkatul Umamah dengan NIM 202133255. Serangkaian acara yang akan kita lewati yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Yang pertama, persamaan 1 variabel. Persamaan 1 variabel merupakan suatu persamaan dari variabel atau perubahnya berpangkat paling tinggi 1 dan hanya memiliki 1 variabel. Operasi dasar PSLV yaitu 1. Kedua ruas dalam satu persamaan dapat ditambah, dikurang, dikali, dibagi dengan bilangan yang sama. Persamaan linear 1 variabel adalah persamaan yang memiliki maksimal 1 variabel berpangkat 1. Bentuknya AX plus B sama dengan 0, di mana X adalah variabel. Persamaan ini hanya memiliki 1 solusi. Beberapa contohnya adalah 3X sama dengan 122X min 1 sama dengan 04, X plus 9 sama dengan min 11. Bentuk umum persamaan linear 1 variabel direpresentasikan sebagai AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah bilangan real, baik A dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bentuk umum persamaan linear 1 variabel adalah AX plus B sama dengan C. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persamaan yang satu ini. Di bawah ini adalah cara yang bisa kamu coba untuk menyelesaikan persamaan dengan variabel kedua sisi. Langkah berikut, kita ambil contoh persamaan 5X 9 sama dengan min 3X plus 55. Langkah pertama, lakukan transfer alias memindahkan variabel dari satu sisi persamaan ke sisi lain dari persamaan. Dengan mode transport, operasi pada variabel yang dipindahkan akan dibalik. Dalam persamaan 5X min 9 sama dengan min 3X plus 55, kita transportkan 3X dari ruas kanan ke ruas kiri persamaan. Operasi dibalik pada transposisi dan persamaan menjadi 5X min 9 plus 3 sama dengan 55. 8X min 9 sama dengan 55. Langkah yang kedua,
Dengan cara yang sama, transfer semua suku konstan di sisi lain persamaan seperti di bawah ini. 8x min 9 sama dengan 55. 8x min sama 8x sama dengan 55 plus 9. 8x plus 60. 8x sama dengan 64. Langkah yang ketiga, bagi persamaan dengan 8 di kedua sisi persamaan. 8x dibagi 8 sama dengan 64 bagi 8. X sama dengan 64 bagi 8. X sama dengan 8. Kemudian untuk mengecek kejawaban, masukkan nilai X yang ditentukan ke dalam persamaan. 5 kurung buka 8 kurung tutup min 9 sama dengan min 3 kurung buka 8 kurung tutup plus 55. 40 min 9 sama dengan min 24 plus 55. 31 sama dengan 31. Baik, yang kedua adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau biasanya disebut dengan PLSV. Nah, apa sih itu PLSV? PLSV adalah kalimat terbuka yang mengandung satu variabel di mana pangkatnya 1 dan berhubungan dengan 4 tanda. Yang pertama ada tanda kurang dari, yang kedua ada tanda kurang dari tapi bawahnya ada garis. Biasanya diartikan kurang dari sama dengan, tidak lebih dari, dan juga paling banyak atau maksimal. Yang ketiga ada tanda lebih dari, dan yang terakhir ada tanda lebih dari tapi bawahnya ada garis. Biasanya diartikan lebih dari sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit atau minimum. Bentuk umum PTLSV yang pertama AX plus B kurang dari 0. Yang kedua AX plus B lebih dari 0. Yang ketiga AX plus B kurang dari sama dengan 0. Yang keempat AX plus B lebih dari sama dengan 0. Di sini ada keterangan bahwa A dan B adalah bilangan variabel. Selanjutnya, sifat-sifat persamaan linear satu variabel. Yang pertama, AX plus CX kurang dari BX plus CX. Yang kedua, AX min CX kurang dari BX min CX. Yang ketiga, AX kali CX kurang dari BX kali CX. Jika C lebih dari 0 untuk seluruh X. Yang keempat, AX kali CX lebih dari BX kali CX jika C kurang dari 0 untuk seluruh X. Yang kelima, AX per CX kurang dari BX per CX jika C lebih dari 0 untuk seluruh X. Yang keenam atau yang terakhir, AX per CX lebih dari BX per CX jika C kurang dari 0 untuk seluruh X. Nah, gimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Yang pertama itu ada substitusi. Contohnya seperti 3x plus 4 lebih dari 10. Misal, x kita kasih angka 2, maka 3 kali 2 plus 4 lebih dari 10. 3 kali 2 itu 6, 4-nya ke bawah lebih dari 10. 6 plus 4 itu 10, lebih dari 10. Nah, 10 lebih dari 10 itu kan salah. Jadi pertanyaan itu salah. Selanjutnya X misal 3 kali 3 itu 9 plus 4 lebih dari 10. 9 plus 4 itu sama dengan 13 lebih dari 10. Maka pertanyaan itu benar karena 13 itu lebih dari 10. Yang kedua yaitu dengan cara equivalent. Contohnya 3x min 1 lebih dari 6x plus 8. Penyelesaiannya 3x min 1 lebih dari 6x plus 8. Nah, kedua ruasnya ini ditambahkan 1 tanpa pengubahan tanda. 3x min 1 plus 1 lebih dari 6x plus 8 plus 1. 3x kita taruh di sini, min 1 plus 1 karena 0, nggak usah ditulis. 6x plus 8 plus 1 sama dengan 9, maka 6x plus 9. Nah, selanjutnya 3x min 3x lebih dari 6x min 3x plus 9. Kedua ruasnya dikurangi 3x tanpa pengubahan tanda. Hasilnya 3x min 3x 0,
6x min 3x hasilnya 3x plus 9. Kita pindahin x nya ke ruas kiri, karena ini hasilnya positif maka kita pindahin ruas hasilnya negatif. Min 3x lebih dari 9. Min 3x per min 3, kita balik tandanya, kurang dari 9 per min 3, x kurang dari min 3. Yang ketiga yaitu dengan cara pindahin ruas. Contohnya 4 dalam kurung x min 1 kurang tutup lebih dari 3x plus 7. Penyelesaiannya 4 dalam kurung x min 1 tutup kurung lebih dari 3x plus 7. 4 dikali x hasilnya 4x, 4 kali min 1 hasilnya min 4. 3x plus 7 kita turunin, terus habis itu kita samakan x sama x, angka sama angka. 4x min 3x lebih dari 7 plus 4. 4x min 3x hasilnya x lebih dari 11, karena 7 plus 4 hasilnya 11, x sama x lebih dari 11. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah himpunan penyelesaian dari 4x min 4 lebih dari 8, di mana x adalah anggota bilangan asli kurang dari 10. Nah, caranya itu 4x min 4 lebih dari 8. 4x lebih dari 8 plus 4. Kenapa 4 min 4 nya pindah? Karena kita sama ini. Karena min 4, karena sebelumnya min 4, karena pindah ruas makanya menjadi positif. 4x lebih dari 8 plus 4 hasilnya 12, x lebih dari 12 bagi 4, x lebih dari 3. Pada pertanyaannya anggota bilangan asli kurang dari 10, makanya dimulai dari 4 karena x lebih dari 3. Jadi himpunannya 4, 5, 6, 7, dan 8, 9. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dalam kurung x plus 3 tutup kurung lebih dari 3x plus 7, di mana x adalah anggota bilangan bulat. Jawab, 2 dalam kurung x plus 3 tutup kurung lebih dari 3x plus 7. 2 kali x, 2x, 2 kali 3, 6, lebih dari 3x plus 7. 2x min 3x, 3x nya pindah jadinya negatif, lebih dari 7 min 6. 6 nya juga awalnya positif karena pindah ruas jadinya negatif. 2x min 3x hasilnya min x lebih dari 1. 7 kurang 6 hasilnya 1. Karena nggak mungkin x itu negatif, makanya tandanya kita balik, x kurang dari min 1. Karena yang ditanyakan anggota bilangan bulat, maka himpunannya min 4, min 3, dan juga min 2. Makasih. Yang ketiga yaitu persamaan linear dua variabel atau bisa disebut dengan PLDV. Persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan yang memuat dua buah variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. AX plus BY sama dengan C disebut dengan persamaan pertama. PX plus QY sama dengan R disebut dengan persamaan kedua. Bentuk umum dari PLDV yaitu AX plus BY sama dengan C. Keterangannya, X dan Y adalah huruf variabel, C adalah konstanta, A adalah koefisien Y, koefisien X, B adalah koefisien Y, AB tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari PLDV yang pertama, 3x plus 5y sama dengan 8 merupakan persamaan linear dua variabel. 2x kurang 2 sama dengan 10 bukan termasuk persamaan linear dua variabel karena hanya terdapat satu variabel. Yang ketiga, P plus 2Q sama dengan 6 merupakan persamaan linear dua variabel karena ada dua variabel. Penyelesaian PLDV. Untuk menyelesaikan persamaan AX plus BY sama dengan C, kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Penyelesaian persamaan dua variabel.
Misalnya, X plus Y sama dengan 20. Cara menyelesaikan persamaan di atas berarti mencari nilai-nilai X dan Y yang membuat persamaan tersebut menjadi benar. Himpunan penyelesaiannya ditulis HP atau himpunan sama dengan kurung buka X, Y. Berikut ini penyelesaiannya dari X plus Y sama dengan 20. Jika X sama dengan 1, maka Y-nya 19, karena 19 ditambah 1 sama dengan 20. Yang kedua, jika X sama dengan 2, maka Y-nya 18, karena 18 ditambah 2 sama dengan 20. Yang ketiga, X sama dengan 3, maka Y-nya adalah 17. 17 ditambah 3, hasilnya adalah 20. Berdasarkan contoh di atas, maka penyelesaiannya PLDV tak hingga banyaknya. Ada contoh lain yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x plus 3y sama dengan 12 untuk x, y elemen C. C-nya adalah bilangan cacah. Untuk soal ini ada batasan, yaitu bilangan cacahnya, maka penyelesaiannya terhitung atau terhingga. Jawabannya ada 4. Jika X sama dengan 0, 4 dikali 0 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jika X sama dengan 1, 4 dikali 1 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 dikurangi 4. 4 ini adalah hasil dari 4 dikali 1. 3Y plus 3Y sama dengan 8. Y-nya adalah 8 per 3. 8 per 3 ini bukan termasuk bilangan cacah. Yang ketiga, X sama dengan 2. 4 kali 2 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 dikurangi 8. 8 adalah hasil dari 4 dikali 2. 3Y sama dengan 4, Y-nya adalah 4 per 3. 4 per 3 bukan termasuk bilangan cacah. Jika 3X sama dengan 3, 4 dikali 3 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 dikurangi 12. 12 adalah hasil dari 4 kali 3. 3Y-nya adalah 0 dan Y-nya 0. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel X plus 2Y sama dengan 8. Jawabannya diambil dari X sama dengan 0, maka X plus 2 sama dengan 8. Koordinat 0 plus 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8, Y-nya adalah koordinat 4. Diambil dari X kedua, maka X plus 2Y sama dengan 8. 2 plus 2 sama dengan 8. 2Y plus 2Y sama dengan 6, Y-nya adalah koordinat 3. Diambil X sama dengan 4, maka X plus 2Y sama dengan 8. 4 plus 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 4, Y-nya adalah koordinat 2. Diambil dari X sama dengan 8, maka X plus 2Y sama dengan 8. 8 plus 2Y sama dengan 8, 2Y-nya adalah 0 dan Y-nya adalah koordinat 0. Jika dituliskan dalam bentuk tabel, maka menjadi seperti gambar di samping. 0, koordinat 0,4, koordinat 2,3, koordinat 4,2, dan koordinat 8,0. Sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear dua variabel atau SPD-LDV. Ciri-cirinya yang pertama, terdiri dari dua variabel yaitu X dan Y. Yang kedua, tidak menggunakan lambang sama dengan, tetapi lambang ketidaksamaan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Yang ketiga, bentuk SPD-LDV memiliki pangkat tertinggi sebesar 1, tidak ada pangkat 2, dan lainnya. Contoh, X, 2X, dan seterusnya. Atau Y,
2Y, dan seterusnya. Tidak ada X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Atau Y pangkat 2, Y pangkat 3, dan seterusnya. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, AX plus BY ketidaksamaan C. Yang kedua, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Yang ketiga, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Yang keempat, AX plus BY kurang dari C. Yang kelima, AX plus BY lebih dari C. Kemudian, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier. Yang pertama, nyatakan pertidaksamaan linier sebagai persamaan linier, yaitu dengan mengubah tanda pertidaksamaan ke dalam tanda persamaan. Contoh, 2X plus 4Y lebih dari 20 diubah menjadi 2X plus 4Y sama dengan 20. Yang kedua, tentukan titik potong garis AX plus BY sama dengan C dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, garis dilukis tidak putus-putus. Sedangkan jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda kurang dari atau lebih dari, maka garis dilukis putus-putus. Yang keempat, tentukan sembarang titik X1 dan Y1. Kemudian, masukkan ke pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaian. Sebaliknya, jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah penyelesaian tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian. Yang kelima, arsirlah daerah yang memenuhi, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir, atau arsirlah daerah yang tidak memenuhi, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, atau yang tidak diarsir. Kemudian contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dari 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Jawab, langkah pertama, kita menentukan garis pembatasnya terlebih dahulu dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Dari 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12 menjadi 3X plus 2Y sama dengan 12. Langkah kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X terlebih dahulu dengan menjadikan Y sama dengan 0, sehingga diperoleh 3X plus 2 kali 0 sama dengan 12. 3X plus 0 sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3, X sama dengan 4. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah 4,0. Kemudian, kita menentukan titik potong pada sumbu Y dengan menjadikan X menjadi 0 terlebih dahulu, sehingga diperoleh 3 kali 0 plus 2Y sama dengan 12. 0 plus 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2, Y sama dengan 6. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Langkah ketiga, hubungkan kedua titik potong tersebut dengan garis lurus. Langkah keempat, ambil sembarang titik X1 dan Y1. Misalnya, kita mengambil titik 0,0. Kemudian masukkan ke pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Sehingga diperoleh 3 kali 0 plus 2 kali 0 lebih dari sama dengan 12. 0 lebih dari sama dengan 12. Berarti salah. Berarti daerah tempat titik 0,0 terletak bukan merupakan daerah penyelesaian. Langkah kelima, arsirlah daerah yang memenuhi. Bisa dilihat gambar berikut. Sumbu Y, garisnya yaitu 0,6. Sumbu X 0,4. Kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Setelah itu, yang diarsir di atas garis lurus itu daerah yang salah.
Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Jawab. Yang pertama, kita menjadikan pertidaksamaan menjadi persamaan terlebih dahulu, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4 menjadi 2x plus y sama dengan 4. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu x terlebih dahulu dengan menjadikan y sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x plus y sama dengan 4. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Jadi, titik potong dengan sumbu x yaitu 2,0. Kemudian, menentukan titik potong dengan sumbu y dengan menjadikan x sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x plus y sama dengan 4, y sama dengan 4. Jadi, titik potong dengan sumbu y yaitu 0,4. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4, ambil suatu titik. Misalnya, kita ambil titik 1,1. Jadi dimasukkan ke pertidaksamaan yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4, sehingga diperoleh 2 kali 1 plus 1 kali 1 kurang dari sama dengan 4. 3 kurang dari sama dengan 4 berarti benar. Maka daerah itu merupakan daerah penyelesaian atau yang diarsir karena daerah penyelesaiannya benar. Gambarnya seperti berikut. Sumbu y yaitu 0,4, sumbu x 0,2. Garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut diarsir, daerah penyelesaiannya di bawah garis lurus yang diarsir karena daerah penyelesaiannya adalah benar. Materi yang selanjutnya yaitu sistem persamaan dua variabel. Untuk pengertiannya yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel yang sejenis. Jadi sebelum mempelajari sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV lebih lanjut, kita pelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Untuk yang kedua, cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ada 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, caranya dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Apabila variabel x dan y, untuk menentukan variabel x, kita harus mengeliminasi variabel y terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Coba perhatikan bahwa apabila koefisien dari salah satu variabel sama, maka kita dapat mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel tersebut. Contoh soalnya yaitu dengan metode eliminasi, tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dan x min y sama dengan 3. Penyelesaiannya ada 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu eliminasi variabel y. Untuk mengeliminasi variabel y, koefisien y harus sama sehingga persamaan yaitu menjadi 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1 dan persamaan x min y sama dengan 3 dikalikan dengan 3. Jadi 2x plus 3y sama dengan 6, 6-nya dikalikan 1 menjadi 2x plus 3y sama dengan 6, persamaan x min y sama dengan 3, 3 dikalikan 3, maka 3x min 3y sama dengan 9. Setelah itu dijumlahkan menjadi 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 per 5, maka x menjadi 3. Untuk langkah yang kedua yaitu eliminasi variabel x. Seperti langkah pertama, untuk mengeliminasi variabel x, koefisien x harus sama, sehingga persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan dengan 1 dan
X min Y sama dengan 3 dikalikan 2. Maka 2X plus 3Y sama dengan 6. 6-nya dikalikan 1 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Persamaan X min Y sama dengan 3 dikalikan 2, maka 2X min 2Y sama dengan 6. Setelah itu dijumlahkan menjadi 5Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 per 5, Y menjadi 0. Maka himpunan penyelesaiannya ialah 3 dan 0. Selanjutnya yang kedua, metode substitusi adalah suatu metode untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya menyubstitusikan atau menggantikan variabel itu dalam persamaan yang lainnya. Contohnya, dengan metode substitusi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6 dan X min Y sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya yaitu persamaan X min Y sama dengan 3 ialah ekuivalen dengan X sama dengan Y plus 3. Dengan mensubstitusikan persamaan X sama dengan Y plus 3 ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, maka dapat diperoleh sebagai berikut. 2X plus 3Y sama dengan 6, 2 kurung buka Y plus 3 kurung tutup plus 3Y sama dengan 6, 2Y plus 6 plus 3Y sama dengan 6, 5Y plus 6 sama dengan 6, maka 5Y plus 6, 6-nya pindah ruas menjadi minus 6 sama dengan 6 min 6, maka 5Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian untuk memperoleh nilai X, substitusikan nilai Y ke persamaan X sama dengan Y plus 3, sehingga diperoleh X sama dengan Y plus 3, X nilai Y tersebut yang tadi plus 3 sama dengan X menjadi 3, maka himpunan penyelesaiannya ialah 3 dan 0. Untuk yang ketiga, metode gabungan adalah suatu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Contohnya, dengan metode gabungan tersebut, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X min 5Y sama dengan 2 dan X plus 5Y sama dengan 6. Penyelesaiannya ada dua langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan metode eliminasi, maka diperoleh 2X min 5Y sama dengan 2, 2-nya dikalikan 1 menjadi 2X min 5Y sama dengan 2. Untuk persamaan X plus 5Y sama dengan 6, 6-nya dikalikan 2, maka menjadi 2X plus 10Y, maka sama dengan 12. Setelah itu dijumlahkan menjadi min 15Y sama dengan 10, Y sama dengan min 10 per min 15, Y menjadi sama dengan 2 per 3. Selanjutnya disubstitusikan nilai Y ke persamaan X plus 5Y sama dengan 6, sehingga diperoleh X plus 5Y sama dengan 6, X plus 5 dikalikan 2 per 3 sama dengan 6, X plus 10 per 15 sama dengan 6, maka X sama dengan 6 min 10 per 15, X sama dengan 22 per 3, maka himpunan penyelesaiannya ialah 22 per 3 dan 2 per 3. Selanjutnya kesimpulan. Persamaan linear satu variabel merupakan suatu persamaan dari variabel atau peubahnya berpangkat paling tinggi 1 dan hanya memiliki satu variabel. Bentuk umum persamaan linear satu variabel direpresentasikan sebagai AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah bilangan real, baik A dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Pertidaksamaan linear satu variabel ialah kalimat terbuka yang mengandung satu variabel di mana pangkatnya 1 dan dihubungkan dengan 4 tanda. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan.
Cara menyelesaikan PTLSCV ada 3, yaitu 1 substitusi, 2 ekuivalen, 3 pindah ruas. Persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan yang memuat dua buah variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Bentuk umum AX plus BY sama dengan C. Untuk menyelesaikan persamaan AX plus BY sama dengan C, kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Bentuk SPLDV memiliki pangkat tertinggi sebesar 1, tidak ada pangkat 2 dan lainnya. Contoh yang X yaitu 2X dan seterusnya, yang Y yaitu 2Y dan seterusnya. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Untuk cara menyelesaikannya, sistem persamaan linear dua variabel ada 3. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode campuran. Selanjutnya adalah penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berlangsungnya diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.